Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketahanan energi dengan implementasi pengelolaan energi terbarukan secara berkelanjutan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febriana Restu Kusumanisi dengan NIM 4512421020. Nah, topik utama bahasan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu bahwa sejauh ini pemanfaatan energi di Indonesia itu masih didominasi oleh energi fosil berupa minyak bumi, gas bumi, dan juga batu bara. Sedangkan energi baru dan terbarukan atau EBT itu masih bersifat sebagai energi alternatif. Nah, padahal ketergantungan terhadap energi fosil itu dapat menimbulkan berbagai ancaman serius seperti menipisnya cadangan minyak bumi, ketidakstabilan harga, dan juga polusi gas rumah kaca yang efeknya ini sangat berkelanjutan atau berkesinambungan. Parahnya, teman-teman, di Indonesia sendiri itu ternyata menurut data ya, itu masih memerlukan impor BBM ditandai dengan adanya pertumbuhan jumlah kebutuhan BBM sebesar 4,2% per tahun. Nah, Indonesia memerlukan impor BBM karena hasil produksi dari kilang minyak dalam negeri itu masih belum mampu memenuhi BBM, khususnya bensin, jika didasarkan pada pertumbuhan tingkat kebutuhan tersebut. Selain itu, walaupun Indonesia masih dikenal sebagai salah satu negara pengekspor gas, Indonesia itu ternyata juga masih perlu merencanakan impor gas bumi dalam bentuk LNI, LNG atau LPG gitu, karena meningkatnya jumlah penggunaan gas dalam skala rumah tangga maupun komersial, namun diiringi dengan semakin menurunnya cadangan dan hasil dari produksi minyak bumi, hasil produksi gas bumi dalam negeri. Nah, karakteristik dari energi fosil yang unrenewable atau tidak dapat diperbarui ini dapat serta mengalami depresi dan juga dibarengi dengan tingginya tingkat ketergantungan dapat menyebabkan adanya kerentanan ketahanan energi nasional. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu seperti apa sih negara yang disebut memiliki ketahanan energi. Jadi suatu negara dapat dikatakan memiliki ketahanan energi yang kuat ketika energi dalam negara tersebut itu tersedia dengan cukup banyak dalam kurun waktu tertentu, kemudian harganya itu terjangkau, di mana mampu untuk dibeli sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, dan yang ketiga, energinya itu tidak mudah terpengaruh oleh gejolak lokal, regional, maupun internasional. Nah, dipandang dari syarat atau ciri-ciri yang nomor 3 ini, Indonesia itu belum termasuk sebagai negara yang punya ketahanan energi yang kuat gitu ya teman-teman. Karena tahun ini beberapa bulan yang lalu harga dari BBM di Indonesia itu mengalami kenaikan akibat adanya konflik internasional di negara lain sehingga imbasnya ke Indonesia itu adanya kenaikan harga BBM itu sendiri. Nah, yang keempat, negara disebut memiliki ketahanan energi ketika memiliki kemandirian dalam pengelolaan meliputi manajemen teknologi, transportasi, dan juga pendistribusian. Yang kelima, memiliki kemampuan finansial untuk setiap keadaan. Dan yang terakhir, memiliki sarana infrastruktur yang memadai dan juga cukup dalam mengelola energi yang ada di dalam suatu negara tersebut. Nah, karena Indonesia ini punya komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, maka Indonesia ini mengembangkan kebijakan-kebijakan seputar EBT atau energi baru terbarukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya itu adalah peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional atau KEN. Nah, KEN ini itu berisi mengenai target dari kontribusi EBT yaitu minimal sebesar 23% pada tahun 2025 dan juga minimal 31% di tahun 2050. KEN sendiri merupakan kebijakan pengelolaan energi berdasarkan prinsip yang berkeadilan, berkelanjutan, dan juga berwawasan lingkungan. Kebijakan energi nasional ini
guna untuk menciptakan kemandirian dan juga ketahanan energi nasional. Nah, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional sendiri atau RPJMN tahun 2015 dan sampai 2019, salah satu prioritas dari sasaran pembangunannya sendiri itu adalah kedaulatan energi yang diarahkan pada program peningkatan kontribusi EBT. Nah, adanya regulasi-regulasi dari pemerintah ini diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dalam pengembangan energi baru terbarukan, serta mampu mempercepat investasi EBT secara masif dan berskala besar, gitu teman-teman. Karena banyaknya potensi EBT yang ada di Indonesia itu berbanding lurus dengan tingginya kebutuhan pendanaan untuk investasi pengembangan potensi itu sendiri gitu. Nah, di sini diharapkan adanya kontribusi dari pihak swasta dalam pengembangan energi baru dan terbarukan atau renewable energi. Nah, energi baru terbarukan sendiri di Indonesia itu ternyata ada banyak sekali potensinya, teman-teman. Di antaranya di sini ada 7 energi baru terbarukan atau renewable energy. Di antaranya ada energi air atau energi hidro, kemudian ada energi panas bumi atau geothermal, energi matahari atau solar, kemudian ada biofuel, biomas, energi laut, dan energi laut ini biasanya dari aktivitas ombak laut, jadi teman-teman pasang surut laut, dan yang terakhir ada energi angin. Nah, banyaknya potensi energi yang ada di Indonesia ini, tapi kalau tidak dibarengi dengan dukungan investasi dan juga kebijakan sektor energi, maka penyediaan dari pertumbuhan kebutuhan energi serta pembangunan berkelanjutan pun akan terganggu juga karena suplai energi terhadap sektor industri, transportasi, komersial, dan juga rumah tangga itu memerlukan adanya pembangunan infrastruktur serta penguasaan teknologi juga. Nah, kemandirian dan juga ketahanan energi ini dapat dicapai apabila sumber daya energi tidak dijadikan semata-mata dijadikan sebagai komoditas ekspor saja gitu, namun juga dianggap sebagai modal dari pembangunan nasional. Nah, tujuan dari pengelolaan energi sendiri itu apa sih? Jadi saya akan jelaskan 9 tujuan dari pengelolaan energi itu sendiri. Yang pertama, energi ini dikelola agar mencapai kemandirian pengelolaan energi. Terus alasan yang kedua, kenapa energi perlu dikelola, yaitu untuk menjamin adanya ketersediaan energi dalam negeri, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Kemudian yang ketiga, tersedianya sumber energi dari dalam atau luar negeri untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga bahan baku industri dalam negeri, serta meningkatkan devisa negara. Yang keempat, energi perlu dikelola untuk menjamin pengelolaan sumber daya energi yang optimal, terpadu, dan juga berkelanjutan. Yang kelima, untuk memanfaatkan energi yang efisien di semua sektor. Kemudian yang keenam, untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pun juga akan meningkat. Nah, biasanya peningkatan akses ini dapat dilakukan dengan cara memberi bantuan secara adil dan merata, serta membangun infrastruktur energi gitu. Jadi, tujuannya untuk meningkatkan akses untuk mengurangi adanya kesenjangan di antar daerah. Kemudian tujuan yang ketujuh yaitu untuk mengembangkan kemampuan industri dan juga jasa energi dalam negeri agar mandiri atau bisa mengelola potensi energi tanpa bantuan dari tenaga kerja asing, serta meningkatkan profesionalisme dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Yang kedelapan, tentu untuk menciptakan lapangan kerja, dan yang terakhir, untuk menjaga kelestarian dari fungsi lingkungan hidup. Nah, itu tadi mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi pengelolaan energi baru terbarukan yang ada di Indonesia. Ini referensi-referensi yang saya pakai, saya gunakan untuk menulis atau membuat materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak sekali kesalahan kata maupun perbuatan yang mungkin tidak berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya.
Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.